biasa. Nah, kembali lagi dalam ibadah minggu kita hari ini ya. Sekarang sebelum memulai ibadah, adik-adik harus persiapkan apa dulu? Harus siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya. Sudah semua? Oke, sekarang kita bernyanyi ya. Kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa bersama-sama, ikuti doa ini. Ya Allah, kuatkanlah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan, yaitu titah yang ketiga. Kita bersama-sama mengucapkannya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memaki, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian bunyi hukum Tuhan. Kita berdoa, ikuti doa ini. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik masih semangat belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Masih semangat ya? Sekarang kita bernyanyi, kita puji nama Tuhan, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus,
indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum dengarkan firman Tuhan, sebelum kita bernyanyi, apa dulu yang disiapkan? Alkitabnya. Sudah selesai kan? Sudah pegang Alkitabnya masing-masing ya? Oke, sekarang kita bernyanyi. Kita bernyanyi Yesus Pokok. Yesus
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami ucapkan Tuhan buat kebesaran Tuhan yang telah melindungi kami Tuhan, hingga pada saat ini kami boleh tetap beribadah online di rumah kami masing-masing. Sebentar lagi Tuhan kami mau membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tetap jaga dan pelihara hati kami Tuhan, agar tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah siap. Amin. Adik-adik yang terkasih di rumah, firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 21 ayat 18 sampai 22. Nah, adik-adik sudah siapkan kan Alkitabnya? Ayo, buka dulu. Sudah dapat belum? Ya, kalau sudah dapat, yuk kita baca yuk sama-sama yuk. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Itulah adik-adik firman Tuhan yang kita baca hari ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, coba kita lihat sebuah pohon yang ditanam oleh seorang pekebun. Seorang pekebun yang menanam pohon, dia mengharapkan agar pohon yang ditanamnya itu bisa berbuah lebat, baik, dan menghasilkan buah-buah yang terindah. Nah, tukang kebun itu merawat dan memberikan segala usaha untuk membesarkan pohon itu, supaya pohon itu besar dan bisa berbuah sesuai dengan harapan tukang kebun itu tadi. Tapi ternyata adik-adik, tukang kebun itu hanya melihat bahwa pohon yang ditanamnya itu hanya tumbuh berdaun saja, tidak menghasilkan buah. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana kesal tukang kebun itu jika usaha yang dilakukannya untuk membuat tanaman itu berbuah ternyata sia-sia. Nah, pada perikop ini Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita. Kita melihat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus jika tanaman atau pohon yang ditemuinya di jalan yang dia lewati, pohon ara tadi itu, dia mengutuknya. Demikian juga adik-adik,
dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita adalah milik Tuhan. Hidup kita adalah sesungguhnya kepunyaan Tuhan. Dia menempatkan kita di dalam dunia ini, tentu Tuhan punya tujuan. Tuhan punya kehendak kepada diri kita masing-masing. Dia memberikan kita juga kuasa. Nah, jikalau kita tidak diteguinya, tidak menghasilkan apa-apa, tentu yang memiliki kita itu akan sangat kecewa dengan kehidupan kita. Maka itu adik-adik, kita diharapkan untuk selalu berbuah dengan baik, untuk tetap menyenangkan hati Tuhan, seperti yang Tuhan inginkan pada kita. Berbuah kebaikan, memberikan kebaikan, tidak mengganggu teman-teman, agar Tuhan tetap sayang kepada kita. Nah, kita adik-adik boleh melihat apa yang Tuhan Yesus rasakan ketika melewati pohon ara itu. Adik-adik sekolah minggu, pada bangsa Israel, pohon ara adalah merupakan tanaman yang sangat populer. Tandanya bahwa pohon ara itu berbuah, tumbuh banyak daun-daunnya, sehingga dari jauh dia kelihatan indah. Ternyata walaupun rimbun, pohon ara yang ditemui Tuhan Yesus itu, dia tidak menghasilkan buah, adik-adik. Tuhan Yesus tidak mendapatkan buah pada pohon ara itu, melainkan hanya daun-daunnya. Yesus sangat kecewa, adik-adik, dengan keadaan itu. Lalu Tuhan Yesus mengutuk pohon itu karena Tuhan Yesus kecewa. Nah, dalam kehidupan kita adik-adik sehari-hari, pohon ara itu melambangkan agar kita tidak serupa dengan pohon ara itu. Tuhan Yesus menginginkan kita tetap selalu berbuah, supaya kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, pada perikop ini juga Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita betapa besar kuasa yang dilakukan oleh seseorang jika dia percaya dan yakin dengan imannya. Kuasa itu bukan kuasa dari manusia, adik-adik, tapi melainkan kuasa dari Tuhan yang kita dapatkan melalui kita berdoa, kita meminta, kita bersekutu dengan Tuhan. Maka kuasa itu akan kita peroleh dari Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, dengan berdoa, dengan kita belajar bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan selalu menjaga hati kita tetap percaya kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita tetap kepada Tuhan Yesus. Kuasa Yesus yang sangat nyata di sini yang dapat kita pelajari, adik-adik. Semua yang tidak berkenan kepadanya itu layu dan mengering.
seketika itu juga ketika Yesus mengatakan terkutuklah pohon ara itu, maka pohon ara itu menjadi kering seketika. Peristiwa itu mengajari kita untuk tetap percaya bahwa ucapan Tuhan itu sangat berkuasa dan itu diberikan kepada kita asalkan kita dengan percaya dan penuh yakin memohonnya kepada Allah Bapa kita, kepada Tuhan Yesus, supaya kita bisa memperoleh kuasa itu. Adik-adik yang ada di rumah, nah, tetaplah kita harus bangun kepercayaan kita kepada Tuhan agar kita bisa menjadi teladan, berbuah, dan kita meyakinkan diri kita bahwa apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita itu adalah karena Tuhan menentukannya. Maka dari itu adik-adik, percayalah apa yang kamu ingini terjadi dalam kehidupanmu, asal kau sungguh-sungguh memohon dan meyakini itu terjadi dalam kehidupan adik-adik, itu akan terjadi. Nah, adik-adik sekalian, pohon yang dipelihara dan tidak menghasilkan buah itu sangat mengecewakan pemiliknya. Seperti kita adik-adik, hendaknya kita tidak mengecewakan pemilik kita, yaitu Tuhan. Kita harus selalu mempercayainya bahwa Dia tetap berkuasa atas kehidupan kita. Nah, adik-adik, hidup kita di dunia ini diharapkan untuk berbuah bila kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus, pemilik kita. Adik-adik sekolah minggu, mulut kita ini juga adik-adik punya kuasa. Makanya harus hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, supaya mulut kita ini mengatakan, mengucapkan yang baik. Ada yang bilang mulutmu adalah harimaumu. Nah, untuk itu adik-adik, berjaga-jagalah untuk menguasai mulut kita. Ucapkanlah semua yang baik, kata-kata yang baik kepada semua teman-teman. Nah, agar kita tetap memberkati teman-teman kita, memberikan kesenangan kepada teman-teman kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang baik. Nah, adik-adik sekolah minggu, iman yang kita miliki ini sangat besar kuasanya adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang coba kita baca, ayat yang ke-22. Tuhan Yesus mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus hanya minta satu adik-adik, kita berdoa dengan percaya dan penuh keyakinan, maka kita akan memperoleh kuasa dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu
boleh kami pelajari, boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi orang yang percaya dan yakin kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah menciptakan kami dan kami Tuhan pelihara, maka kami ingin selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mengakhiri pembacaan Alkitab kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa, amin. Adik-adik, sekarang kita waktunya untuk kumpulkan persembahan ya. Sekarang sudah sediakan persembahannya masing-masing. Oke, sekarang kita bernyanyi Tison Adong Buboan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, sebelum kita berpisah, ada sedikit pengumuman dari kakak-kakak sekolah minggunya. Apa Inang yang pertama? Yang pertama, kita bernatal tanggal 20 dan 21 adik-adik. Jangan lupa ya. Yang kedua Kak Evi. Yang kedua, kakak-kakak sekolah minggunya dan abang sekolah minggu penunggu pengiriman Natalnya
yang direkam di rumah masing-masing itu paling lambat di tanggal 9 Desember. Kita masih menunggu sampai tanggal 9 Desember ya adik-adik ya. Terus yang terakhir apa Inang? Ya, jika adik-adik masih ada yang sudah mendaftar dan belum memiliki peran, silakan adik-adik melihat daftar di bawah ini. Nanti setelah ini ada pengumuman berikutnya yang akan diumumkan untuk adik-adik sekalian. Jadi adik-adik ingat, tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak agar kita tetap sehat sampai tahun depan. Oke, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy happy ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya Deborah Tanawa, saya dari kelas sedang dan saya dari sektor 1. Ayat hafalan hari ini adalah Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggal Ishak, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Dadah semua teman-teman semua, hari ini kami mau menyanyikan lagu sekolah minggu kita semua, yaitu baca kitab suci. Ayo nyanyi bareng-bareng. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Koloma tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Koloma tumbuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton.
Minggu. Shalom teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan hasil aktivitas minggu yang kemarin. Ini adalah aktivitas saya. Menurut saya damai itu awan dan matahari, karena seperti awan melindungi agar matahari tidak menyengat langsung sehingga tangan saya tidak terkena sinar matahari. Jadi damai itu adalah awan yang melindungi saya. Terima kasih. Shalom. Hai teman-teman, hai guru-guru sekolah minggu, Happy Sunday, semua sehat selalu ya. Ini salah Pak paham, ini gambar pohon Natalku. Tertulis Yesaya 11 ayat 1-3, Raja damai yang akan datang, suatu tunas akan keluar dari tunggal Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Sampai di sini dulu teman-teman. Dadah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Shalom Maria Alsiaga. Saya dari kelas kecil dari sekolah Minggu HKBP Sentosa Samarinda. Hari ini Maria akan menceritakan tentang membuat pohon Natal 3 dimensi. Inilah hasil pohon Natal 3 dimensi Maria. Oh iya, sebentar lagi hari Natal loh. Semoga kita cepat sehat ya, dan bisa merayakan Natal bersama-sama dengan kakak sekolah minggu dan teman-teman. Sampai jumpa di minggu